Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Setelah sebelumnya sempat membahas hunter terkuat di Korea, di video kali ini kita akan membahas mengenai hunter tingkat nasional, hunter terkuat di dunia yang kekuatannya jauh melebihi hunter rank S biasa. Diceritakan jauh sebelum dikenalnya julukan hunter tingkat nasional, muncul sebuah Get rank S pertama di negara Amerika. Di sana terdapat bos dari seekor naga bernama Kamish yang menjadi malapetaka dunia karena mengakibatkan dungeon break. Dan dalam insiden mengerikan tersebut hadir 5 hunter rank S yang berhasil mengalahkan naga Kamish. Mereka terdiri dari Thomas Andre, Liu Zigang, Christopher Reed, Siddharth Bachchan, dan satu lagi yang tidak diketahui namanya. Sejak saat itulah, kelima hunter tersebut mendapat predikat dengan gelar hunter tingkat nasional. Mereka dipandang sebagai penyelamat dunia, memiliki pengaruh besar, dan dianggap sebagai individu yang terlampau sangat kuat. Kekuatannya bisa dilihat dari berbagai prestasi yang telah mereka capai, seperti mampu mengalahkan para monster kuat dengan sangat mudah, mampu menyelesaikan misi dungeon rank S seorang diri, bahkan kekuatannya mampu menyaingi satuan militer suatu negara. Selain itu, dikatakan 4 dari 5 hunter ini juga merupakan wadah bagi para rulers, di mana mereka bisa menggunakan kekuatan serta kemampuan rulers secara bebas, seperti teknik manifestasi tubuh spiritual yang dapat membuatnya berubah wujud, dan juga teknik rulers authority yang dapat melancarkan kemampuan telekinesis. Dengan kekuatan besar inilah, hunter tingkat nasional diberi wewenang yang tinggi di negaranya masing-masing. Mereka biasanya akan kebal terhadap hukum yang berlaku dan dapat memberi perintah sesuka hati. Tercatat, untuk bisa bergabung ke dalam barisan hunter tingkat nasional, setidaknya seorang hunter harus memenuhi satu persyaratan minimum, yaitu menyelesaikan satu buah misi dungeon rank S, seperti yang dilakukan Goto Ryuji yang saat itu harus gugur dalam misi rank S di Pulau Jeju. Namun di luar dari syarat minimum tersebut, pihak media sepertinya juga tak luput dari sorotan. Begitupun hunter itu sendiri, meski memiliki kekuatan yang layak, semuanya tergantung pada keputusannya mau bergabung atau tidak. Maka dari itu, sebelum masuk ke inti pembahasan, di sini kita telah merangkum beberapa nama kandidat yang menurutku cukup layak untuk masuk ke dalam jajaran hunter tingkat nasional. Berikut di antaranya. Pertama, Yuri Orlov. Hunter rank S yang berasal dari Rusia ini memiliki label sebagai hunter tipe pendukung terbaik. Hal itu tercermin dari kemampuannya yang bisa menciptakan sebuah sihir penghalang. Penghalang sihir yang dihasilkannya terbilang sangat kuat dan kokoh. Dia mampu menahan pergerakan hunter elit dengan kapasitas mananya sendiri dan juga mampu memblokir gerbang es untuk sementara waktu dengan bantuan 100.000 ton batu kristal mana. Kelayakannya sebagai hunter tingkat nasional memang masih menjadi tanda tanya, tapi jika dilihat dari kemampuannya yang bisa menciptakan penghalang kuat, tentu menjadi modal besar bagi Yuri untuk bersaing dengan para hunter lain. Terbukti pada saat peristiwa munculnya dungeon break di Tokyo, Asosiasi Jepang tidak ragu membayar Yuri sebesar 10 juta dolar per hari hanya untuk sekedar memblokir gerbangnya. Kedua, Goto Ryuji. Sebagai hunter terkuat di Jepang, Goto merupakan pemimpin dari guild bernama Draw Sword, sebuah guild terbesar di sana yang di dalamnya banyak dihuni oleh para hunter rank S. Untuk kekuatannya sendiri, Goto adalah hunter tipe fighter yang sering mengandalkan kecepatan. Dengan kecepatan ini, dia mampu menghasilkan tekanan angin kuat yang berasal dari satu tangan, yang mana jika dilepaskan, angin tersebut akan berpotensi untuk menyayat serta mencabik-cabik tubuh lawan. Walau tidak banyak kemampuan yang ditunjukkan, tapi Goto dirasa cukup layak untuk menjadi seorang hunter tingkat nasional. Hal itu dibuktikan dari berbagai pendapat serta pencapaiannya semasa hidup, seperti perkataan Go Gun-hee yang menyebut jika Goto mampu menyaingi Liu Zigang, Asosiasi Hunter Korea yang mengandalkannya pada misi raid ke Pulau Jeju, Raja Semut yang menganggapnya sebagai hunter terkuat di Pulau Jeju, serta terakhir mampu menyaingi kekuatan dan kecepatan Sung Jinwoo dalam duelnya di acara Sabung Para Hunter. Ketiga, Leonard Nirman. Memiliki paras tampan dengan sikapnya yang rendah hati, Leonard adalah seorang hunter terkuat di Jerman dan mendapat peringkat nomor 12 sebagai hunter terkuat di dunia. Kemampuan utama yang dimilikinya terletak pada sihir bernama Charge, sebuah sihir yang dapat menciptakan sepasang sarung tangan dari mana.
Sarung tangan ini biasanya digunakan untuk melepaskan tembakan energi yang mana tembakannya dinilai sangat berbahaya. Cukup dengan satu kali serangan itu sudah mampu menghempaskan dan membutakan Beast Monarch. Selain itu, Leonard juga sangat peka terhadap adanya energi sihir di sekitar. Hal itu dibuktikan dari bagaimana dia mampu menyadari kehadiran pasukan Shadow di dalam bayangan yang seorang Goto saja tidak bisa merasakannya. Keempat, Jonas. Siapa sangka sosok yang jarang disorot ini merupakan satu dari sekian wadah rulers. Dengan kekuatan ruler itulah dia mampu menjadi hunter terkuat di negara Brazil dan menjadi hunter terkuat nomor 6 di dunia. Namun meski begitu, dikarenakan kekuatan ruler tersebut, Jonas harus menjadi incaran bagi para monark, yang mana akibatnya dia pun harus tewas meregang nyawa sebelum bisa menaiki peringkat menjadi hunter tingkat nasional. Kelima, Go Gun-hye. Sama seperti Jonas, Go Gun-hye juga merupakan salah satu dari wadah rulers. Dia adalah pemimpin asosiasi hunter di negara Korea yang jabatannya tak pernah tergantikan selama bertahun-tahun. Bermodalkan pengalaman serta kekuatan fisiknya yang besar, Go Gun-hye sangat terampil dalam pertarungan tangan kosong, seperti yang pernah dia lakukan ketika menghadapi Frost Monarch, di mana saat itu dirinya sanggup menandingi kecepatan Frost Monarch, menahan berbagai serangan es yang dilancarkan, dan juga sanggup menghempaskan Frost Monarch dalam satu kali pukulan. Kelayakannya menjadi hunter tingkat nasional juga didukung dengan sikapnya yang tegas dan bijaksana. Selama bertahun-tahun, dia mampu mengatur semua hunter dari Korea, dipercaya oleh semua pihak, serta berbagai keputusannya yang selalu tepat sasaran. Keenam, Sung Il-hwan. Sebagai hunter yang diberi kekuatan langsung oleh para rulers, kemampuan yang dimiliki Il-hwan tentu tak bisa dianggap remeh. Dia memiliki pergerakan yang sangat cepat, ketangkasan bertarung yang mumpuni, dan juga sangat mahir dalam menggunakan berbagai senjata. Dengan semua kekuatan itulah, Il-hwan mampu melewati berbagai pertarungan yang sulit, seperti ketika dia sanggup membantai hunter Amerika di dalam dungeon, menghabisi Hwang Dong-su tanpa ampun, serta melawan dua monark kuat yaitu Frost Monarch dan Beast Monarch. Potensi besar yang dimilikinya ini sayangnya tidak dimanfaatkan Il-hwan untuk menjadi bagian dari hunter tingkat nasional, karena memang pada faktanya dia memiliki tugas khusus dari para rulers, yaitu mencegah pengkhianatan Shadow Monarch dan juga mencegah monark lain yang ingin menghancurkan dunia. Terakhir, Sung Jin-woo. Tak perlu kita ragukan mengenai kelayakan Jin-woo sebagai seorang hunter tingkat nasional. Lewat kekuatan besar yang dia dapatkan dari Shadow Monarch, dia menjelma sebagai sosok hunter yang terlampau sangat kuat. Tak ada satupun yang sanggup menyainginya, sekalipun itu dari bangsa rulers maupun bangsa monarch. Bahkan meski tak banyak orang yang tahu, Jin-woo telah banyak berjasa pada negara bumi dan juga dunia. Mau itu menyelamatkan berbagai negara dari serangan para monster, membantu negara lain dalam menyelesaikan misi dungeon, ataupun memusnahkan para monark yang menjadi ancaman terbesar bagi umat manusia. Well teman-teman, terlepas dari para kandidat tersebut, sekarang waktunya kita masuk ke dalam inti pembahasan, yaitu mengenai 5 orang yang telah resmi menjadi hunter tingkat nasional. So, tanpa menunggu waktu lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Untuk posisi kelima diisi oleh hunter bertipe healer. Tidak diketahui siapa dan dari mana asal-usulnya, tapi dikatakan di dalam novel dia merupakan seorang penyembuh yang sangat handal. Dengan berhasil selamat dari naga Kamish, rasanya sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah salah satu hunter terkuat. Hal itu dikarenakan penyerangan naga Kamish dinilai sebagai insiden paling besar. Banyak orang-orang yang berguguran, bahkan banyak juga hunter rank S berbakat yang tewas dalam kejadian tersebut. Dan satu hal yang menjadi pembeda hunter ini dengan yang lain, itu adalah kekuatannya yang murni miliknya sendiri, berbeda dengan keempat hunter nasional lainnya yang saat itu diberi kekuatan oleh para rulers dengan dijadikan sebagai wadah. Siddharth Bachchan. Hunter satu ini merupakan hunter yang berasal dari negara India. Dia menjadi hunter nomor 1 di negaranya dan juga hunter terkuat nomor 4 di dunia.
Sama seperti hunter nasional sebelumnya, Siddharth sama sekali belum pernah dimunculkan di dalam manhwa. Padahal jika dilihat secara kekuatan, dia adalah bagian dari salah satu hunter yang menjadi wadah bagi para rulers. Dengan fakta ini, tidak diragukan jika Siddharth mampu menggunakan kekuatan ruler itu sendiri, seperti mengendalikan objek di sekitar melalui kemampuan telekinesis dan juga memanifestasikan tubuh spiritual. Walau sosoknya ini belum pernah dimunculkan, tapi menurut pengakuan Liu Zigang, Siddharth adalah seorang penyelamat yang tak pandang bulu, di mana dia akan selalu menggunakan kekuatannya untuk melindungi semua orang tanpa harus diminta terlebih dahulu. Christopher Reed memiliki perawakan tinggi dengan mata berwarna biru. Christopher adalah hunter rank S yang berasal dari Amerika. Dia menjadi hunter terkuat nomor 3 di dunia di bawah Liu Zigang dan Thomas Andre. Untuk kekuatannya sendiri, Chris memiliki kemampuan layaknya seorang wadah rulers, baik itu kemampuan telekinesis yang dapat menggerakkan objek seperti gelas maupun manifestasi tubuh spiritual yang dapat membuatnya berubah wujud. Ketika perubahan wujud dilakukan, Chris akan berubah menjadi sesosok monster humanoid bermata satu, di mana tubuhnya kian membesar dan diselimuti oleh api menyala. Kemampuan yang didapatkan dalam wujud ini yaitu melepaskan serangan api yang sangat panas. Saking panasnya, dia sanggup meluluh lantahkan sebagian kota dan butuh 14 hunter rank S untuk bisa memadamkan apinya. Dengan kekuatan itulah, tidak heran jika para monark sangat mewaspadai Christopher. Mereka bahkan sampai mengirim 3 monark sekaligus, yaitu Rakan, Tarnak, dan Queresha, hanya untuk melenyapkannya. Liu Zigang. Sebagai salah satu wadah ruler, Liu Zigang merupakan seorang hunter yang sangat luar biasa. Dia menjadi yang terkuat di Cina, terhebat di Asia, dan mendapat peringkat sebagai hunter terkuat nomor 2 di dunia. Dalam kesehariannya, Liu Zigang diperlihatkan sebagai sosok yang santai, tenang, dan elegan. Tak peduli siapapun yang sedang diajak bicara, dia akan berusaha sesopan mungkin untuk bisa menghormati mereka. Namun di balik sikapnya itu, Liu Zigang ternyata sangat haus dengan yang namanya pertarungan, di mana dia akan merasa bosan jika dihadapkan pada musuh yang lebih lemah dan akan merasa kegirangan ketika dihadapkan pada musuh yang sangat kuat. Hasratnya dalam bertarung ini tak luput dari kemampuan bertarung yang dimilikinya. Sebagai hunter tipe fighter, Liu Zigang memiliki pergerakan dan refleks yang super cepat, yang mana dengan kecepatannya ini dia sanggup membunuh lawan sebelum lawan tersebut dapat bereaksi. Terlebih lagi, Liu Zigang juga memiliki kemampuan yang bisa menembakkan energi sihir. Hal itu dilakukan dengan menggunakan kedua pedang untuk melepaskan ledakan energi eksplosif. Ledakan tersebut terbilang sangat kuat dan berbahaya, terbukti cukup dengan 1 kali serangan dia sudah mampu membinasakan pasukan semut yang saat itu menyerang ke negeri Cina. Berbekal semua kekuatan dan aksi heroiknya inilah, Liu Zigang telah mendapat banyak penghargaan di Cina maupun di dunia. Dia bahkan menjadi satu-satunya orang di negaranya yang mendapat label Hunter Bintang 7, lebih kuat dari Hunter Rank S yang kekuatannya setara dengan Hunter Bintang 6. Thomas Andre. Kekuatan dan kekuasaan, mungkin itulah kata yang cocok untuk menggambarkan karakter besar satu ini. Dia telah menguasai dunia hunter Amerika selama bertahun-tahun dan menjadi hunter terkuat nomor 1 di dunia. Selain itu, Thomas juga merupakan ketua dari Guild Scavenger, sebuah guild terkuat di Amerika yang banyak diisi oleh para hunter kelas S. Di bawah kepemimpinannya, guild ini menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Bahkan setiap hunternya sering keluar negeri hanya untuk membantu negara lain dalam menyelesaikan misi dungeon. Dengan pengaruhnya yang sangat besar ini, Thomas tentu memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Baik dari segi kecepatan, serangan maupun daya tahan tubuh, semuanya berada jauh di atas level rata-rata. Hal itu pun bisa dilihat dari berbagai pertarungan yang telah Thomas jalani, seperti ketika dia mampu menghadapi pertarungan sengit melawan Sung Jinwoo, mampu menahan gempuran dahsyat dari satu monark yaitu Rakan, dan juga mampu mengalahkan satu monark bernama Tarnak dengan dibantu oleh para bayangan milik Jinwoo.
Apalagi sebagai seorang wadah ruler, Thomas juga dapat menggunakan kemampuan manifestasi tubuh spiritual. Ketika diaktifkan, dia akan berubah menjadi sesosok humanoid berlapis emas dengan tubuh yang dilengkapi oleh armor besi kuat. Pada mode ini, kekuatan bertarung Thomas pastinya akan meningkat secara signifikan. Hal itu dibuktikan dari bagaimana dia mampu memperkuat dua teknik serangan. Pertama yaitu Power Smash, melancarkan pukulan super kuat dengan memusatkan mana ke dalam satu tangan. Dan kedua yaitu Collapse, menghantamkan dua tinjunya ke tanah yang dapat menciptakan efek gelombang kejut berskala besar. Dalam mode ini juga, Thomas mampu memperkuat kemampuan telekinesis. Dengan tekniknya bernama Capture, dia dapat menghasilkan gaya tarikan kuat yang mirip seperti black hole. Siapapun yang berada dalam area jangkauan, mereka akan tertarik ke dalamnya dan dapat dihempaskan sesuka hati. Seperti yang terjadi ketika dia mampu menarik Sung Jinwoo, menarik para tentara bayangan, menarik Beast Monarch, maupun ketika dia mampu menarik naga Kamish untuk keluar dari langit. Well teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk pembahasan di video kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.